Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, ya, kita melanjutkan pembahasan kita ya eh, di poin tentang siapa pelaksana supervisi dan bimbingan atau pembinaan ini. Ya. Tentu pelaksanaannya adik-adik sekalian ini kita bisa bekerja sama dengan petugas kita yang lain ya agar kemudian proses ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, itu ada melibatkan dokter, kemudian ada kita sendiri, kemudian ada perawat kesehatan. Ada petugas imunisasi dan petugas gizi. Artinya kita melibatkan komponen-komponen yang lain, artinya sehingga kita bisa bekerja sama ya dalam proses pelaksanaan bimbingan atau supervisi ini. Kemudian yang lain, di mana tempat pelaksanaan dukun bayi, pelaksanaan pembinaan dukun bayi ini, tempatnya bisa dilakukan di posyandu ya. Tentunya pada hari buka oleh petugas atau pembina posyandu. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan di perkumpulan dukun bayi yang dilaksanakan di puskesmas. Ya. Kalau di posyandu kan bisa kita mengikuti atau di luar jadwal posyandu seperti dalam belakang kita bisa meminjam posyandu ya. Pada hari buka oleh petugas atau pembina posyandu. Atau bisa juga di hari lain misalnya kita minjam waktu khusus. Gitu. Kenapa di waktu posyandu? Karena ini momen yang baik ya, karena banyak ibu berkumpul di situ ya, kemungkinan dukunnya juga ya, diharapkan datang ya. Ataukah bisa juga dilaksanakan di puskesmas, diundang mereka secara keseluruhan ya, semua dukun diundang dalam pertemuan. Kemudian waktu pelaksanaan pembinaan dukun bayi ini, waktu pembinaannya bisa dilakukan kapanpun. Yang tadi ini yang dimaksud adalah tempat pelaksanaan pembinaannya. Tapi waktunya sebenarnya bisa dilakukan dimanapun. Ini tidak mematok bahwa kapan harus dilaksanakan. Ya. Misalnya saat kunjungan supervisi petugas puskesmas di posyandu ya, saat tempat tinggal dukun. Ya. Saat misalnya petugas puskesmas berkunjung ke posyandu, kemudian dukun tinggal di dekat situ. Ya. Ini kemudian dilibatkan. Ya. Dukunnya dipanggil. Kemudian pertemuan rutin yang telah disepakati. Ataukah waktu-waktu lain saat petugas bertemu dengan dukun bayi. Ya, mungkin ada waktu-waktu khusus yang disepakati dengan dukun bayi. Intinya, ya kita berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan si dukunnya, sesuaikan waktu dengan dukunnya, agar kemudian kita mudah melakukan koordinasi dengan mereka. Pada saat mendampingi dukun bayi waktu memang persalinan. Ini yang saya maksud tadi ya, agar kita bisa memantau bagaimana keterampilan dan sikap dukun sendiri itu dalam mendampingi persalinan. Sehingga kemudian kita bisa mendampingi langsung ya, saat dukunnya ya, menolong persalinan. Kemudian klasifikasi pembinaan dukun bayi ini ada sekalian, ya, diantaranya ada beberapa model kegiatan, ada namanya promosi bidang siaga, ada namanya pengenalan tanda bahaya kehamilan, persalinan, kipas, dan rujukan. Ya. Ini beberapa muatan-muatan materi yang berkaitan dengan pembinaan dukun bayi ini. Ya. Pikir ini materi-materi kebidanan yang cukup familiar bagi Anda semua. Ya. Misalnya pengenalan golongan risiko tinggi, pengenalan tanda-tanda bahaya kehamilan, pengenalan tanda-tanda bahaya pada persalinan, pengenalan tanda-tanda kelainan pranipas, ya, dan lain sebagainya. Ini saya kasih cepat ya, karena ini biasa ya, dengar. Kemudian pengenalan dini tetanus neonatarum, ya, BBLR dan rujukan tetanus neonatarum. Penyuluhan gizi dan KB, kemudian ya, penyuluhan gizi, misalnya pada ibu hamil, gizi pada bayi, ya, penyuluhan KB sendiri, termasuk dalam pencatatan dan kelahiran dan kematian. Kemudian tentu dalam melakukan pembinaan ini dari sekalian ada hambatan-hambatan yang kita temukan. Ya. Saya yakin pasti banyak hambatan. Apalagi ini kental dengan kebiasaan dan budaya setempat. Di antaranya hambatan itu berasal dari dukunnya. Ya. Di antaranya adalah sikap dukun yang kurang kooperatif. Ya, artinya dia tidak bisa bekerja sama, tidak bisa diajak kerjasama atau sulit ya, diajak kerjasama. Penyebabnya ya adanya perasaan malu apabila dilatih oleh bidan, dukun merasa tersaingi oleh bidan, dan dukun terlalu idealis dengan cara berperan. Ini menjadi kendala dari sekalian. Tentu kita sebagai seorang bidan, apalagi orang baru yang masih muda juga, ya, tentu seorang dukun malu jika kemudian diajari oleh yang lebih muda darinya. Makanya butuh pendekatan, jangan terkesan mengajari mereka. Kita terkesan mengajari, tapi kita harus sharing, ya, sharing informasi, jangan mengajari. Ya.
agar dukunnya tidak merasa tersaingi, ya, kalau bisa diangkat-angkat dukunnya, ya. Kemudian dengan pendekatan yang bagus, kemudian dukunnya bisa dapat bersama. Ya. Karena ada dukun yang idealis, ya, apalagi terkadang mereka tidak mau merubah pandangannya, ya, apalagi kalau yang memberinya informasi itu adalah orang-orang yang muda, bisa tidak mau. Kemudian solusinya bukan untuk merubah metode, jadi kita sampaikan bahwa kita datang bukan untuk merubah metode atau kebiasaan, bukan untuk bersaing, tapi untuk memberi pemahaman baru dalam pelayanan kerja. Artinya pemahaman baru ini diharapkan memberikan kontribusi untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Itu yang diharapkan. Kemudian kultur yang kuat. Ya. Dukun bayi adalah orang yang dikenal dengan masyarakat setempat. Ya, kemudian dia lebih diterima, ya, mereka lebih diterima dibanding kita. Ya. Kemudian kepercayaan kepada dukun bayi turun-temurun. Ya. Kemudian dukun bayi memiliki peranan penting bagi perempuan pedesaan. Ya. Biaya persalinan dukun jauh lebih murah. Kemudian pelayanan dukun sampai selesai masa nifas. Ini perlu juga ya sekalian. Artinya pemantauan kita, keterlibatan kita dalam memantau proses persalinan dan setelah persalinan harus betul-betul dilakukan dengan baik. Ya karena pelayanan dukun itu bagus. Nah, sekarang sebagai seorang bidan harus memberikan cerminan pelayanan bahwa kita bisa memberikan pelayanan sama dengan dukun, mendampingi dengan kasih sayang, ya, dengan pendekatan-pendekatan yang lembut, ya, agar hati-hati kita ini kemudian bisa diterima di masyarakat. Masyarakat masih terbiasa dengan cara-cara tradisional. Solusinya, ya, ada solusi yang ditawarkan di sekalian. Lakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, ya, dengan memberikan penjelasan pentingnya pembinaan dukun bayi sehingga dapat memberikan kebudayaan yang melekat pada masyarakat yang dapat memberikan kesehatan. Ini perlu disampaikan bahwa ada beberapa pendekatan-pendekatan itu yang tidak sejalan dengan kesehatan, sehingga perlu diperbaiki budaya itu, ya, sehingga kemudian angka kematian ibu dan anak ini bisa ditekan. Karena kalau tidak, bisa merugikan kesehatan ibu dan bayi sendiri. Itu perlu disampaikan sekalian. Tentu ini butuh pendekatan tadi di awal, ya, pendekatan dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang punya pengaruh di sebuah masyarakat. Kemudian sosial ekonomi, hadirin sekalian. Ini faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi. Ya. Penyebabnya ya masyarakat dengan sosial ekonomi rendah cenderung mencari pertolongan dukun. Ya. Anggapan mereka biaya di bidan mahal. Ini sepenuhnya anggapan ini keliru, ya, tidak sepenuhnya benar karena sebenarnya tidak mahal juga, ya. Dukun adalah pahlawan karena biaya persalinan lebih murah. Dukun memberi pemijatan pada ibu, memandikan bayi sampai tali pusat lepas, terlibat dalam upacara. Makanya pendekatan-pendekatan ini perlu bidan pelajari, ya. Misalnya pemijatan, ya, tali pusat, proses memandikan seperti apa, ya. Perlu ada pendampingan yang memandikan ibunya dan sebagainya. Kemudian terlibat dalam upacara adat. Ya. Jadi pendekatan-pendekatan dukun itu bagus. Maka sekali-kalilah kemudian bidan juga bergaul dengan masyarakat, ada kegiatan tertentu resmi keagamaan kita itu juga. Jadi kemudian bisa kita mengambil hatinya masyarakat. Nah, solusinya sosialisasikan kepada masyarakat tentang biaya persalinan pada tenaga kesehatan, karena mungkin ada informasi yang tidak sampai sehingga mereka menganggap mahal, ya. Bidan harus dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dengan persalinan di nakes. Bidan dapat bekerja sama masyarakat untuk melakukan tabulin, ya. Ada namanya tabungan bersalin, ya, ini bisa dikeroyok bersama ketika kemudian tidak bisa membayar, ya. Kemudian donor darah berjalan dan ambulans. Program-program ini, ya, pemberdayaan masyarakat ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa ternyata ada solusi-solusi yang diberikan oleh bidan terkait dengan masalah sosial ekonomi yang mereka temukan. Kemudian tingkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan juga. Kebanyakan di masyarakat, ya, dukun adalah orang tua yang harus dihormati dan mempunyai latar belakang pendidikan yang ya. Ini juga, ya, terkadang pengetahuan kita, ya, keinginan kita untuk menerima informasi baru itu tergantung dari pemahaman pengetahuan tingkat pendidikan. Solusinya bidan harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal dan memahami tradisi tempat untuk melakukan pendekatan dan pembinaan. Ini yang saya maksudkan tadi. Lakukan pendekatan sesuai dengan tingkat pendidikan dukun sehingga mereka dapat memahami dan menerima pengetahuan baru khususnya mengenai kehamilan, persalinan, nifas, dan terutama adik-adik sekalian, Anda calon bidan yang nanti ditempatkan di daerah terpencil betul-betul harus memahami kondisi spesifik daerah tersebut. Jangan sampai kemudian bahasa yang Anda gunakan tidak cocok dengan budaya di situ. Pilihlah bahasa-bahasa yang tepat, bahasa-bahasa yang mudah diterima, lakukan pergaulan-pergaulan yang tepat, strategi pergaulan yang tepat, ya, sehingga kemudian kita mampu menggait hatinya masyarakat. Termasuk hatinya. Kemudian, ya,
Itu mungkin ada sekalian ya yang bisa sampaikan di kuliah singkat ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab agar materi ini bisa berkembang. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.